Siapa di sini yang pernah dilarang buat potong kuku malam-malam? Atau jangan nyanyi di kamar mandi biar gak ada yang ikut nyanyi? Atau yang paling sering nih, jangan keluar pas maghrib biar gak diculik wewe gombel atau dapat kesialan. Nah, di Indonesia tuh masih kental banget ya guys sama yang namanya tuh pamali, mitos-mitos, sampai-sampai tuh dijadiin salah satu inspirasi pembuatan game horor. Nah, hari ini kita tuh bakal ngebahas seputar pamali yang ada di Indonesia sama teori pamali yang ada di balik game Pamali Indonesian Folklore Horror. Disclaimer aja guys, ini tuh video pertama yang aku buat karena aku tuh punya rencana buat bikin segmen sendiri yang ngebahas tentang horor, konspirasi, kayak gitu-gitu. Dan semoga kalian suka, oke? Nah, yang belum tahu pamali itu apa, pamali itu tuh adalah sebuah kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, dan kalau misalnya kita ngelanggar, kita tuh bakal bisa dapat kesialan. Nah, hampir di seluruh wilayah Indonesia tuh pasti punya pamali mereka sendiri, kayak misalnya di Sulawesi itu punya sendiri, di Jawa sendiri, Kalimantan sendiri, Sumatera sendiri, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin pamali, semua pamali yang ada di Indonesia tuh pasti kan banyak banget ya. Hari ini aku tuh mau ngebahas beberapa pamali aja yang ada di Indonesia yang sekiranya tuh paling terkenal sama udah sering banget kalian dengar. Nah, yang pertama tuh ada larangan buat keluar pas maghrib. Pasti kalian tuh udah sering banget gak sih denger kayak misalnya, jangan keluar maghrib nanti kamu sial, jangan keluar maghrib nanti kamu bisa diganggu gitu. Nah, sebenarnya tuh ada penjelasan dibalik kenapa sih kok orang tua kita itu ngelarang buat keluar pas maghrib. Nah, jadi tuh ada beberapa orang yang emang mereka tuh percaya kalau misalnya waktu maghrib itu tuh adalah waktu dimana makhluk-makhluk halus tuh pada keluar. Nah, jadi mungkin orang tua dulu itu tuh mereka tuh percaya kalau misalnya kita keluar barengan dengan makhluk-makhluk itu tuh bakal ngedatengin kesialan gitu loh buat kita. Nah, tapi ada penjelasan lain yang bilang kalau waktu maghrib itu tuh ya sebenarnya tuh pembatas antara waktu siang dan malam aja. Jadi kalau misalnya udah malam ya udah waktunya untuk pulang gitu loh. Kalau buat anak-anak yang lagi main kayak gitu. Tapi kadang kalau dipikir dulu waktu kita masih kecil, terus orang tua kita tuh kayak nyuruh kita pulang pas maghrib, itu mungkin bisa aja karena itu kan guys, karena udah malam saatnya kamu pulang gitu loh, ya gak sih? Nah, yang selanjutnya tuh ada larangan buat potong kuku malam-malam. Orang yang percaya ini tuh beranggapan kalau potong kuku malam-malam tuh bisa mendatangkan makhluk halus. Jadi makhluk halus tuh tertarik sama orang yang potong kukunya malam-malam. Tapi sebenarnya tuh kalau dipikir ya ada fakta di balik ini guys. Jadi zaman dulu tuh masih pakai lampu petromak gitu. Jadi suasananya tuh masih remang-remang, masih redup, sepi gitu kan. Jadi mungkin orang-orang dulu itu berpikiran kalau misalnya kalau mereka potong kuku malam-malam itu malah bisa bikin luka karena ya nggak kelihatan, karena penerangan pas zaman dulu tuh masih belum seterang sekarang. Nah, yang selanjutnya ada larangan buat siul pas malam-malam. Nah, ada juga yang percaya kalau suara siulan malam-malam tuh juga bisa menarik roh jahat sama makhluk halus gitu. Tapi mungkin ya, alasan dibalik ini tuh sebenarnya tuh simple guys. Ya karena tadi penerangan di zaman dulu tuh belum seterang sekarang, suasananya masih sepi, dan itu tuh jamnya orang istirahat. Jadi kalau misalnya kita siul malam-malam ya udah pasti ganggu tetangga kita gak sih? Makanya larangan itu tuh dibuat biar kita tuh gak mengganggu jam istirahat orang lain. Nah, ada juga larangan buat jangan nyisir rambut malam-malam di atas jam 12. Nah, nyisir rambut di atas jam 12 malam tuh dipercaya bakal mengundang sosok kuntilanak buat datang dan dia tuh bakal hadir di belakang kalian. Ada juga yang bilang kalau rambut kita tuh sebenarnya tuh kaya akan energi. Jadi kalau kalian itu menyisir rambut kalian malam-malam, itu tuh bakal mengganggu energi yang ada di rambut kalian. Tapi ada juga nih yang bilang kalau sebenarnya di rambut kita tuh ada penghuninya. Jadi di rambut kita tuh ada makhluk gaibnya gitu, ada makhluk halus di rambut kita. Nah, kalau misalnya kita malam-malam nyisir rambut nih, mereka tuh percaya kalau kita tuh bakal ngeganggu makhluk-makhluk yang mendiami rambut kita. Nah, yang terakhir ada larangan buat jangan buka payung dalam rumah. Nah, larangan ini tuh dipercaya tuh bakal ngedatengin kesialan, bahkan bisa bikin orang yang ngebuka payung itu tuh meninggal.
Nah sebenarnya kepercayaan buat nggak buka payung dalam rumah tuh sebenarnya tuh dipercaya juga sama masyarakat Mesir kuno guys. Jadi mereka tuh menganggap kalau misalnya mereka tuh ngebuka payung dalam rumah tuh bisa bikin dewa matahari tuh marah, karena mereka tuh punya kepercayaan kalau payung itu tuh normalnya tuh digunain itu tuh buat ngelindungin dari hujan sama panas matahari. Nah kalau digunainnya di dalam ruangan, dewa matahari tuh bisa marah dan bakal mengutuk semua orang yang ada di tempat payung itu dibuka. Nah kalau penjelasan logisnya sendiri itu tuh sesimpel ya, payung itu kan lazimnya kan dibukanya di ruangan terbuka ya, di luar rumah gitu. Kalau misalnya lu buka payung dalam rumah ya jadinya sempit aja gak sih guys? Nah tadi tuh kita kan udah ngebahas nih tentang pamali yang ada di Indonesia gitu. Apa aja sih, terus akibatnya bakal apa gitu kan. Ternyata semua kepercayaan pamali ini tuh gak cuman ada di dunia nyata aja, tapi tuh teori-teori pamali ini tuh ada juga di dalam game yang namanya tuh Pamali Indonesian Folklore Horror. Jadi singkatnya tuh game Pamali ini tuh dirilis tahun 2018 sama Storytel Studio. Nah intinya tuh di dalam game ini tuh kita tuh bakal disuguhin beberapa alur cerita yang berbeda gitu, tapi intinya tuh satu, kalian tuh gak boleh melanggar pamali yang ada di dalam game itu. Dan kalau misalnya kalian ngelanggar, bakal ada kejadian-kejadian yang bakal menimpa kalian atau karakter kalian gitu loh. Nah di game Pamali ini tuh juga punya beberapa ending yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita tuh nge-trigger sesuatu. Jadi tuh kita tuh di dalam game ini tuh bisa ngelihat banyak banget pamali yang ada di dunia nyata yang dia tuh dimasukin ke dalam game. Kayak misalnya bakal terjadi apa sih kalau misalnya kita gunting kuku malam-malam, tapi bisa juga apa sih yang terjadi kalau kita tuh nggak gunting kuku malam-malam gitu. Nah itu banyak banget elemen-elemen pamali yang ada di game itu yang akhirnya tuh bikin ending yang berbeda-beda gitu loh guys, tergantung keputusan yang diambil sama kita atau sama karakter kita gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita udah ngelanggar suatu pamali itu pasti bakal ada jump scare, diganggu, ada suara kayak gitu-gitu guys. Nah ada satu teori yang menarik sebenarnya di sini kalau kita kulik-kulik ya guys. Nah gimana jadinya kalau misalnya kepercayaan orang Indonesia akan pamali itu punya kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira? Gimana kalau misalnya dulu tuh nenek moyang kita tuh sengaja bikin pamali-pamali ini karena mereka tuh tahu lebih banyak dari kita, dan karena mereka tuh nggak mau kita tuh tahu sesuatu yang lebih besar dari kita gitu loh. Dan mungkin nenek moyang kita tuh nggak asal bikin pamali-pamali ini loh, ada alasan di baliknya, tapi kita nggak tahu alasan apa itu bahkan sampai sekarang. Dan mungkin aja mereka tuh tahu lebih banyak dari yang kita nggak tahu guys. Nah itu dia tadi pembahasan seputar pamali ya guys. Nah menurut kalian percaya gak sih sama yang namanya pamali yang udah hidup bersama kalian dari kalian kecil sampai kalian besar? Larangan-larangan itu tuh pasti kalian udah sering banget dengar gitu. Nah menurut kalian tuh apakah game pamali ini tuh bukan sekedar game yang ngangkat budaya Indonesia aja, tapi dia itu berusaha ngingetin kita kalau misalnya kita tuh punya batas yang gak boleh dilanggar. Tapi ada satu hal yang pasti sih, walaupun kalian percaya sama pamali atau kalian gak percaya sama pamali itu bakal tetap hidup berdampingan gitu loh sama kita, karena jatuhnya pamali itu udah jadi bagian budaya kita gitu loh. Nah kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang pamali, atau misalnya kalian punya pengalaman pamali yang kalian langgar terus kalian dapet kejadian yang gak kalian inginkan, kalian boleh banget komen di bawah, oke? Dan kalau misalnya kalian suka sama segmen-segmen cerita kayak gini, dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, kasih tahu aku juga, oke? Bye guys. Mwah.